Jadi di sini nanti kita akan membahas tentang pentingnya branding, cipta dan juga packaging. Sebelumnya perlu hak cipta. Jadi hak cipta itu kalau secara definisinya karena dicipta merek kemudian desain indikasi geografis itu di Kementerian Hukum dan HAM di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif dari pencipta. Jadi misalkan kita membuat sebuah produk, katakanlah di sini desain, motif, batik, kemudian motif, corak dan sebagainya, kita daftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Itu nanti kita akan mendapatkan hak eksklusif. Tapi ketika kita membuat sebuah barang, itu wajib atau tidak untuk kita daftarkan? Wajib atau tidak? Wajib. Berarti kalau wajib bukan hak. Misalkan kita membuat desain, ya, desain batik, nah, itu wajib kita patenkan ciptanya apa tidak? Tergantung diri sendiri. Ya, jadi bukan kewajiban. Nah, bedanya hak cipta di hak kekayaan intelektual itu adalah sukarela. Jadi kita mendaftarkan monggo, kita mau tidak mendaftarkan juga tidak apa-apa. Cuman kalau kita mendaftarkan itu ada benefit sendiri, ada keuntungan buat kita. Jadi ada semacam privilege lah, ada semacam kebanggaan dan juga untuk melindungi karya kita agar tidak dijiplak oleh orang lain. Sampai di sini bisa dimengerti gambaran hak cipta? Bisa ya? Bisa lanjut? Oke. Hak cipta itu adalah seumur hidup. Jadi misalkan kita membuat sebuah karya, lukisan atau puisi, cerpen dan sebagainya, kita daftarkan di hak cipta itu seumur hidup kita plus nanti 70 tahun setelah kita wafat itu masih atas nama kita. Jadi tidak boleh orang lain menggunakan karya kita, ciptaan kita tanpa seizin kita atau ahli waris. Sangat lama. Kemudian untuk program komputer itu hanya 50 tahun, lebih sedikit. Nah kemudian untuk pelaku, proses rekaman dan penyiaran itu masing-masing 50 dan 20 tahun. Jadi dalam ada film itu nanti hanya 50 tahun. Kemudian yang produsernya juga 50 tahun, serta lembaga penyiarnya hanya 20 tahun. Jadi kalau yang lebih lama itu adalah yang berupa tadi seni, kemudian karya tulis, terus kemudian selain programming itu 70 tahun plus seumur hidup kita plus 70 tahun setelah nanti kita meninggal. Itu adalah masa berlaku hak cipta. Kemudian biaya pendaftarannya untuk hak cipta, kalau pelaku UMKM yang mendapatkan rekomendasi nanti hanya 200.000 per permohonan. Jadi hanya 200.000 per permohonan dengan menggunakan rekomendasi dari dinas atau instansi terkait. Nah, kemudian kalau umum tanpa menggunakan rekomendasi itu 400.000 per permohonan dan bisa terbit hanya dalam waktu 10 menit. Ya. Ini juga bisa gratis ketika nanti ada fasilitasi dari instansi, dinas atau lembaga terkait yang membidangi hak cipta dan memberikan fasilitas kepada masyarakat. Oke, sampai di sini paham? Paham? Jelas? Jelas? Produk yang lainnya. Oke, jadi branding menurut Walter itu adalah nama, istilah, tanda atau simbol. Tadi silakan simpulkan dengan apel yang sebenarnya apel pro itu, terus kemudian ada logo yang hanya cetak satu di sepatu, di jersey dan sebagainya. Kemudian ada logo strip 3 dan segala macam. Itu adalah logo, tanda, simbol yang digunakan oleh produk, jasa atau organisasi yang membedakan dengan produk pesaing. Seberapa penting kita punya merek atau logo? Penting nggak? Sangat penting. Kalau mulai usaha, dimulai dari membuat logo atau memulai perizinan dulu? Perizinan dulu. Oke. Nah, nanti ini juga saya akan terangkan sedikit. Ketika usaha itu yang diberikan izin dulu atau nama dulu ya. Oke. Sudah saya mancing dulu di sini. Kemudian
kita lanjut, fungsinya adalah fungsi pembeda, promosi dan daya tarik, kemudian membangun citra. Tadi yang saya jelaskan, logo yang tadi, yang Apple tadi, itu membedakan produk satu dengan yang lainnya, yang bukan Apple. Terus kemudian mungkin ada Apple yang masih utuh ya, belum digigit mungkin. Terus kemudian ada promosi dan daya tarik, gitu kan. Dan ketika desain itu simpel dan menarik, maka orang-orang akan tertarik untuk mendekati dan membeli produk tersebut. Kemudian citra, paham? Jadi konsepnya gimana? Gimana? Jadi ketika kita mau menjual produk atau barang, carilah yang orang butuhkan. Jadi carilah yang orang lain butuhkan. Banyak contohnya seperti dulu ada Jack Ma di Alibaba, mungkin pernah dengar, punya e-commerce terbesar. Itu karena dulu produk-produk itu sulit untuk masuk ke China, makanya dia mendirikan Alibaba. Jadi ketika kita mulai usaha, carilah yang dibutuhkan orang, yang orang lain belum ada. Itu apa sih sebenarnya? Itu yang harus kita buat. Misalkan sama-sama bikin baju, misalkan kancingnya lurus ya kan? Gimana kalau nggak lurus? Meja gitu gimana? Ya, yang dibutuhkan orang karena musim dingin kita jual selimut. Kemudian untuk yang musim panas kita pakai yang sweater tipis. Jadi intinya ketika menjual itu jualah apa yang orang lain butuhkan. Jadi bukan apa yang orang lain itu keinginan. Jadi bukan keinginan, tapi apa yang orang butuhkan. Itu dijamin laku. Contohnya, kali sistem klasifikasi merek ini untuk mengetahui kelas mereknya. Bisa di skm.tkip.go.id. Nanti untuk mengetahui kelas mereknya, karena merek kalau dalam satu kelas itu tidak bisa dikatakan, harus beda kelas, artinya. Cari yang sesuai, konteks tidak ada. Jahit dicari jasa ya, jasa penjahitan. Jasa menjahit kelas 40. Jadi di kelas 40 ini tadi masuk kembali lagi ke sini, Handifin Tailor, terus kemudian difilter di sini. Filter klasifikasi diisikan kelas 40. Oke. Kemudian kita lihat. Nah, jadi kata-kata tailor pasti akan ikut di belakangnya, dan ini akan mempersulit rekan-rekan untuk melakukan pengecekan. Jadi lebih baik yang tailornya ini dihapus saja. Masih belum ada. Artinya apa? Artinya karena masih belum ada di sini, Handifin ini masih bisa didaftarkan permohonan mereknya. Tapi kita harus cek dulu, di merek itu bukan hanya tulisan, bukan hanya warna, tapi pelafalan juga harus kita cek. Handifin pakai V ya. Sekarang kita cek Handifin pakai F. Apakah sudah ada? Juga belum ada ternyata. Pakai F, Handifin yang sudah didaftarkan. Terus kemudian yang hampir mirip, misalkan ini I-nya diganti dengan Y, ini juga masih aman, masih belum ada. Terus kemudian misalkan kita hilangkan H-nya, juga masih ada, masih aman. Jadi kemungkinan merek Handifin tadi masih aman kalau didaftarkan mereknya. Monggo, saya lanjutkan pendaftarannya. Nanti kalau
dan kesulitan konsultasi monggo datang ke dinas Bapak atau via WA di Bapak. Mungkin ada lagi tadi merek-mereknya yang mau dicek kan?